Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Katakanlah, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku. Ini Allah berfirman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika hambaku bertanya tentang aku, fa ini korek, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, aku akan mengabulkan. Ya, sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah saat ini Allah tetap melimpahkan kesehatan kepada kita, pada keluarga kita. Sementara banyak di antara tetangga kita, sahabat kita yang sakit, terpapar virus corona, dan ada di antara mereka yang meninggal. Bagaimana manajemen kolbu kita agar senantiasa kita tetap sehat, tetap beriman dan bahagia? Yang pertama harus difahami bahwa virus corona itu merupakan makhluk, segala sesuatu yang diciptakan. Nah, semua makhluk itu tunduk patuh kepada zat yang khalik, zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua isi jagat raya ini tunduk patuh kepada Allah, termasuk virus corona. Maka virus corona itu hanya akan hinggap datang pada seseorang yang memang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, mestinya kita kondisi saat ini adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan perlindungannya, kasih sayangnya, pertolongannya. Kita takut kepada Allah. Jangan sampai tawakal kita terkencong menjadi takut kepada virus corona. Naudzubillahi min dzalik. Sisi lain bahwa kondisi ini tentu sedikit banyak mengkhawatirkan. Anggap saja bahwa kondisi sekarang ini kita sedang menghadapi perang melawan musibah. Maka prinsip yang harus kita pegang adalah kita harus menjadi pemenang dalam peperangan ini. Artinya saya harus sehat. Untuk memenangkan peperangan ini dibutuhkan senjata. Senjatanya orang beriman itu yaitu doa. Maka kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan kepada hambamu ini. Ya, Allahumma ba'idna minal bala. Ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah. Ya,
dengan keyakinan uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku Allah akan mengabulkan. Keyakinan yang menghujam bahwa Allah akan melindungi kita, akan melimpahkan kesehatan kepada kita. Optimisme ini akan berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Selain senjata adalah benteng. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan bahwa sedekah dapat menolak, dapat menutup 70 bala, 70 musibah. Oleh karena itu, tolaklah musibah dengan sedekah. Tolaklah musibah dengan sedekah. Kita tingkatkan semangat kita untuk bersedekah. Benteng yang berikutnya Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Saat ini tentu kita wajib memohon pertolongan kepada Allah dari bahaya musibah ini. Nah, Allah telah menentukan SOP, standar operasional prosedur, mekanisme. Hambaku, mintalah perlindungan kepada Allah dari segala sesuatu yang membahayakan. Wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, baik as-sabru li ta'at, as-sabru anil maksiat, as-sabru fil musibah. Sabar untuk tetap taat. Dalam kondisi apapun kita tetap taat menjalankan syariat Islam. Semangat untuk sholat, menunaikan ibadah, misalnya puasa sunnah, banyak sedekah. Dengan amalan-amalan itu, insya Allah menjadi benteng kita dalam menghadapi musibah ini. As-sabru anil maksiat, jangan sampai kondisi yang seperti ini, yang kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan tunduk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka adalah kita jauhi, kita tinggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa. Kita jauhi, kita tinggalkan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Ya, as-sabru anil maksiyah. Ya, termasuk pula segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang beriman itu meninggalkan hal yang tidak berguna, termasuk kata-kata mengirimkan WhatsApp yang bersifat destruktif atau menurunkan imun. Ya, misalnya yang share hal-hal tentang perkembangan jumlah korban corona atau segala sesuatu yang bisa menurunkan imun. Maka orang yang cerdas itu dalam kondisi seperti ini bagaimana ya mengkondisikan dirinya dan orang lain agar orang lain itu tetap sehat dengan menyebarkan kata-kata, informasi lewat WhatsApp yang menyejukkan, yang menambah imun. As-sabru fil musibah, ketika kita memang kita atau keluarga kita terkena virus corona, mungkin baru gejala dan sebagainya, maka adalah bersabar. Nah, sabarnya tadi direalisasikan dengan ikhtiar yang maksimal. Ya, sekaligus sebagai benteng yang sifatnya rohani dengan sabar dan sholat. Dengan sholat yang ditambah dengan
sholat sunnah dikerjakan dengan khusyuk, disertai dengan doa-doa, maka itu akan menjadikan benteng pada diri kita. Kemudian juga benteng yang sifatnya lahir adalah memenuhi protokol kesehatan, menggunakan masker di tempat-tempat yang memang seharusnya menggunakan masker, misalnya di lingkungan rumah sakit, atau ketika kita dekat bertemu dengan orang-orang yang memang tampak sedang sakit, misalnya waing-waing, batuk-batuk, kita wajib pakai masker dalam rangka bersabar. Kemudian juga kita mencuci tangan, kemudian kita menjauhi kerumunan, dan kita mengendalikan diri untuk sementara tidak bepergian kecuali hal yang sangat urgen, sangat penting. Kita tetap pergi dengan tawakaltu Allah, bismillahi tawakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah memberikan perlindungan. Saudaraku, sahabat-sahabatku semua, dengan usaha batiniah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, sholat, doa, puasa sunnah, dengan puasa itu maka akan menjadi sehat, sumutasihu. Maka kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan berbagai ketaatan. Kemudian kita membentengi diri dengan usaha lahir tadi dengan protokol kesehatan untuk diri kita dan keluarga kita, sahabat kita. Mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan kebahagiaan, kesehatan pada diri kita, pada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Semoga sehat, semoga bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.